Novel Kansa karya Cawica, epilog. Disarankan untuk membaca novel Dua Bunga Setangkai terlebih dahulu, karena novel ini adalah kisah lanjutan dari novel tersebut. Adalah sebuah kisah tentang kehidupan Hanafi dan Insa yang penuh kebahagiaan karena dikelilingi oleh anak-anak mereka, sampai pada suatu saat Alsa, seorang wanita dari masa lalu Hanafi, membantu Kansa mengungkap tabir siapa ibu kandungnya yang sebenarnya dan kisah apa yang pernah terjadi di antara kedua orang tuanya. Kansa membuka kembali luka lama yang sudah lama terlupakan oleh Insa. Juga ada Hafsah yang sudah tumbuh dewasa. Dia mencintai seorang wanita dan ingin menikahinya, tapi kisah cintanya dibuat rumit oleh saudaranya sendiri. Kira-kira siapakah dia? Penasaran? Ikuti terus kelanjutan kisahnya dalam novel Kansa. Episode 1. Pengenalan Tuku. Hanafi adalah seorang yang tampan, tinggi, gagah, memiliki senyuman yang menawan, kulitnya putih bersih, hidung mancung, memiliki bibir yang menggoda. Dia adalah seorang yang berperan sebagai seorang ayah yang memimpin sebuah perusahaan besar Wijaya Group. Insa adalah seorang wanita yang sangat cantik, tidak begitu tinggi, kulitnya begitu putih, kadang pipinya sampai bersemu merah ketika tersenyum manis, memiliki hidung mancung, bibir yang ranum, dan tutur kata yang lembut. Dia sangat baik hati. Insa berperan sebagai seorang ibu yang memiliki kekayaan dari bisnis pakaian modifikasi rajut yang sudah berkembang pesat. Kansa adalah seorang wanita dengan wajah yang cantik, hidung mancung, bibir tipis, senyuman yang manis, memiliki tinggi seperti ibunya, kulit yang putih, dan memiliki sifat sedikit keras kepala. Dia berperan sebagai anak pertama. Hafsah adalah seorang pria dengan perawakan dan wajah sangat mirip seperti ayahnya. Hanya saja dia terlihat lebih tinggi dari ayahnya, memiliki ketampanan dan senyuman menawan yang menurun langsung dari ayahnya. Dia pria baik hati yang berperan sebagai anak kedua, memiliki jarak usia 3 tahun dengan Kansa. Adam adalah seorang lelaki dengan wajah tampan, senyuman yang manis, hidung mancung, bibir yang menggoda, kulitnya putih menurun dari sang ibu. Dia lelaki yang penurut, baik hati, dan memiliki tutur kata yang lembut. Dia memiliki jarak usia 2 tahun dengan sang kakak, Hafsah. Zaki adalah seorang lelaki yang memiliki wajah tampan yang menawan. Dia menurunkan wajah dan tubuh yang sama persis seperti ibunya, tapi dia adalah versi lelakinya, sedikit memiliki sifat kekanakan karena dia terbiasa menjadi anak terkecil dari keempatnya. Tapi Zaki tetaplah lelaki mandiri. Dia hanya kekanakan ketika di samping orang tuanya. Dia memiliki beda usia 2 tahun dari sang kakak, Adam. Ada juga Mbak Risna dan Mbak Fatimah sebagai pelayan di rumah mewah Insa. Mereka telah bekerja bersama keluarga ini sejak Hanafi masih belum memiliki istri. Mereka sudah seperti saudara untuk Hanafi dan Insa karena kesetiaannya. Jangan lupakan Pak Tono dan Pak Sardi yang sudah mulai menua, tapi masih bisa sangat dipercaya ketika menjalankan tugasnya. Mereka berperan sebagai seorang sopir dan penjaga rumah. Chris tetap menjadi asisten pribadi Hanafi. Meski kini dia telah memiliki seorang istri dan anak, tapi dia masih setia di samping tuan mudanya yang telah mengubah kehidupannya menjadi lebih baik bersama Hanafi. Chris seperti memiliki keluarga dengan segala kesibukannya. Pagi itu Insa sedang memasak makanan untuk Hanafi dan Hafsah. Ya, karena sekarang Kansa sedang melakukan perjalanan bisnisnya, mengembangkan usaha Insa di luar negeri. Sedangkan Adam dan Zaki tengah menjalani pendidikannya di negara B. Mereka berada di fakultas yang sama dan tinggal bersama pula di sebuah rumah yang sudah disewa oleh Hanafi untuk mereka. Pagi ini Hafsah akan berkunjung ke kota A untuk menemui klien ayahnya. Dia ingin menawarkan kerjasama baru dengan perusahaan Wijaya Group. Sudah beberapa tahun belakangan, Hafsah diminta Hanafi untuk mulai belajar mengendalikan perusahaan besar Hanafi. Hanafi berharap Hafsah bisa segera menguasai segala ilmu bisnisnya agar Hanafi
bisa segera beristirahat di usianya yang tak muda lagi. Kelak Hafsah juga yang akan mengajari adik-adiknya untuk memimpin bersama perusahaan besar Wijaya Group milik ayahnya itu. Sedangkan Kansa lebih difokuskan untuk mengembangkan usaha Insa di luar negeri. Di sana, Kansa memiliki banyak teman, karena sebelumnya Kansa berkuliah di negara B juga dan menamatkan gelar S2-nya di sana. Tentu beberapa tahun di sana membuatnya memiliki banyak teman yang siap membantu mengembangkan usahanya. Kansa adalah wanita yang sangat mudah bergaul, ceria, dan gesit dalam bekerja. Dia selalu menemukan celah untuk mengembangkan usahanya dengan berbagai cara. Dengan sifat inilah, Kansa mampu membuat brand fashion milik Insa terkenal hanya dalam beberapa bulan di negara B. Kansa sendiri sudah mempunyai rencana. Dia akan mengembangkan usaha ibunya ini di negara-negara lain dengan koneksi teman-temannya. Pagi itu Insa tengah memasak rendang daging untuk Hafsah dan Hanafi. Semalam, Hafsah meminta Insa untuk memasak rendang kesukaannya. Bahkan dia juga meminta Insa membekali perjalanannya kali ini dengan rendang masakan Insa. Menurut Hafsah, rendang buatan ibunya ini sangat terasa enak dan berbeda dari rendang-rendang lainnya. Bahkan ketika Hafsah makan di restoran ternama, rasanya masih kalah dengan rendang buatan Insa. Memang ya, masakan ketika dibuat dengan dibumbui cinta, rasanya akan sangat berbeda dan lebih nikmat. Insa masih fokus pada kompor yang masih menyala di depannya. Tiba-tiba sebuah tangan yang putih mulus merangkulnya dari belakang sambil berkata, "Ibu, sedang masak apa?" Terkaget dengan suara yang ada di belakangnya, Insa segera melepas pelukan itu dan menoleh ke belakang. "Sayang, kapan kau pulang?" Dilihatnya seorang wanita dengan rambut hitam lurus, wajah yang cantik, juga senyuman yang manis. Dia adalah Kansa. Insa cukup terkaget. Pasalnya, Kansa tak memberitahukan kepulangannya kali ini. Kemarin, dia menelpon jika masih berada di negara B dan mengatakan mungkin akan pulang minggu depan. Tapi tiba-tiba kini Kansa ada di hadapannya di waktu yang masih sangat pagi. Dengan gerakan cepat, Kansa mencium kedua pipi Insa yang masih terkaget dengan kedatangannya. "Ibu, apa kabar? Aku sangat merindukan ibu." Kansa memeluk Insa lagi dengan manja. "Astaga, kapan kau pulang sayang? Kenapa tidak bilang pada ibu? Ibu bisa menjemputmu di bandara," kata Insa sambil mengusap puncak kepala Kansa. "Hehe, maaf, aku tak mau merepotkan ibu. Lagi pula, aku mendarat di larut malam, Bu. Aku takut mengganggu istirahat ibu." "Lalu siapa yang mengantarmu pulang?" "Hehe, aku naik taksi, Bu. Tenanglah. Yang penting sekarang kan aku sudah ada di hadapan ibu." Kau ini, lain kali kabari ibu jika kau pulang meski itu larut malam. Ibu takut nanti." Kansa memotong kalimat Insa dan secepat kilat berkata, "Shh, ibu, aku bukan anak kecil lagi, Bu. Aku bisa menjaga diriku." "Hei, kapan kakak pulang?" Hafsah dengan tiba-tiba sudah berada di sana dan memeluk Kansa dengan eratnya. "Aduh, bisa tidak pelan-pelan sedikit? Kau bisa membuatku serangan jantung tahu," jawab kesal Kansa karena Hafsah yang tiba-tiba menabrakkan dirinya dan memeluk Kansa erat. "Ih, lepaskan, kau bisa membuatku kesulitan bernafas karena tubuhmu yang besar itu." Ibu Kansa lagi berusaha melepaskan diri dari Hafsah karena tubuhnya yang mungil terasa sesak saat dipeluk erat oleh Hafsah. "Hehe, aku kan merindukanmu, Kak. Sudah lama kita tak bertemu," kata Hafsah sambil tertawa ringan. Insa pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum cerah melihat tingkah kedua anaknya yang selalu saja bertengkar saat bersama dan merindu saat salah satu sedang tidak ada. Bersambung.